warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi yang saya hormati Pak Kemal, kemudian Pak Siwo, dan teman-teman dari industri perbankan dan teman-teman dari media. Jadi sore ini kita akan coba sampaikan hasil kajian kita, riset kita terkait dengan kelas menengah di Indonesia dalam kaitannya dengan industri perbankan. Nah, nanti saya akan lebih banyak bicara terkait dengan metodologi. Survei ini dilakukan berapa kota, berapa responden, kemudian respondennya di mana saja, profilnya seperti apa. Kemudian nanti Pak Yuswo akan bicara lebih banyak terkait temuan dan insight dari hasil survei yang sudah kita lakukan seperti apa. Nah, sebagai pengantar, jadi survei ini kita lakukan pada bulan Agustus 2013, ya 2013, dan survei ini kita lakukan di 6 kota besar di Indonesia. Coba next slide. Ya, di Jakarta, kemudian di Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, Semarang dengan responden sekitar 1.532 dengan margin of error 2,5%, ya. Dan kalau kita lihat di situ proporsi jenis kelamin, kita lihat pria 49%, kemudian wanita 51%. Nah, kalau kita bandingkan dengan data BPS, ya, kalau kita bandingkan dengan data BPS, memang kalau bicara jenis kelamin, proporsi di Indonesia mengacu pada sensus BPS 2010, proporsi antara pria dan wanita di Indonesia untuk sekarang itu memang lebih banyak pria, ya, lebih banyak pria. Kalau dulu 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu masih banyak wanita, sekarang lebih banyak pria. Nah, kita memang tidak secara persis, tapi paling tidak hampir sama dengan data BPS, pria 49 kemudian wanita 51. Next. Nah, kemudian dari sisi usia, kita batasi usia responden kita dari 20 tahun sampai 54 tahun dengan asumsi bahwa mereka sudah punya penghasilan sendiri, ya. 20 sampai 54 tahun dengan kalau kita lihat paling banyak itu di usia 35 sampai 39 tahun. Kemudian dari sisi pengeluaran kita batasi dari 4 juta sampai di atas 17 juta. Dengan asumsi bahwa kalau mengacu kepada divisi kelas menengah yang $2 sampai $20 per hari, maka kita akan temukan bahwa 4 juta itu adalah pengeluaran seluruh keluarga, termasuk cicilan, termasuk kredit dan segala macamnya itu sudah masuk di situ semua. Dan kalau kita kembali ke data BPS bahwa rata-rata penduduk Indonesia itu dalam satu rumah tangga itu ada sekitar 3 sampai 4 orang, maka kita akan temukan kalau kita konversi ke dalam dolar pengeluaran individu maka akan ketemu $4 per hari. Jadi kita sengaja memang mengambil untuk perbankan ini, responden yang kita ambil adalah $4 per hari expenditure-nya, ya, dengan asumsi mereka sudah berbank, kemudian dari sisi expenditure-nya juga sudah terbuat. Kita lanjutkan. Nah, kemudian dari sisi pengeluaran pekerjaan, sebagian besar adalah karyawan swasta dan BUMN, artinya dia pekerja. Kemudian yang nomor 2 adalah wira swasta, kemudian ibu rumah tangga dengan suami bekerja, kemudian PNS, pengusaha dan lain-lain. Ini adalah profil dari responden yang kita wawancara. Nah, temuan dari survei ini menarik, nanti akan dijelaskan Pak Siwo, adalah kita memotret yang pertama adalah brand scorecard yang nanti awardnya akan dibagikan.
Kemudian kita juga akan menganalisis terkait dengan tingkat keyakinan kelas menengah Indonesia terkait dengan prospek 5 tahun ke depan dan kondisi saat ini dia bahagia atau tidak. Kemudian juga akan kita lihat perilaku mereka terhadap perbank seperti apa. Kemudian juga kita akan lihat perilaku investasi. Tuh. Nah, lanjut. Nah, riset ini juga mengacu terkait dengan segmentasi yang kita sudah buat. Berdasarkan survei yang sebelumnya, kita juga mengacu pada segmen ini, di mana kita mengacu pada 8 segmen. Ada climber, ada performer, ada aspirator, ada follower, ada trendsetter, dan lain-lain. Dan ketemu jumlahnya, persentasenya berapa. Nah, dari sini kelihatan bahwa kalau Bapak Ibu lihat, ya, Bapak Ibu lihat, ternyata kita lihat kelas menengah bank, ya, kelas menengah bank ini kalau kita lihat, ya, di sini, ternyata memang lebih knowledgeable, ya, lebih banyak yang knowledgeable daripada tidak. Jadi 68,2% itu mereka lebih knowledgeable, hanya 31,8 yang less knowledgeable. Tetapi orang nasabah bank itu kebanyakan Cooper ini. Jadi yang socially connected hanya 48%, yang more, ya, more socially connected 48%, tapi yang less socially connected ini 52%. Ini bertolak belakang dengan middle class secara umum yang kita survei tahun kemarin, di mana nasabah konsumen kelas menengah secara umum itu lebih socially connected. Ternyata ketika kita bandingkan dengan yang sekarang yang bank, itu yang more socially connected lebih sedikit. Nah, tapi kita lihat juga yang high resources-nya 34,9%, sementara yang low resources di 65,1%, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kombinasi jumlahnya, misalkan performer itu 22,3%, climber 21,5%. Nanti implikasinya dan segala macamnya akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Yuswo. Next. Nah, dari sisi jenis kelamin, ya, untuk setiap segmen kita lihat flower, kita lihat didominasi oleh wanita, ya, didominasi oleh wanita, yang pria hanya 34%. Sementara performer itu kita lihat paling banyak pria 58,4%. Sementara yang lain kita lihat tidak terlalu berbeda. Lanjut. Nah, dari sisi usia, ya, dari sisi usia kita lihat mulai dari aspirator itu paling banyak di usia 35-39, ya, di sini. Kemudian yang flower juga di usia 35-39. Tapi kemudian kalau kita lihat yang lain-lain, misalkan di sini yang expert ini, ya, expert ini banyak di usia 25-39. Terus, ya, itu adalah profil dari responden yang kita wawancara. Saya sarankan ke Mas Siwo untuk temuan-temuan. Oke, teman-teman, semua hasil ini yang exit summary-nya udah ada di sini, teman-teman udah dapat ya. Oke, terus kemudian kalau untuk kepentingan publikasi, oh ya, reportnya kita juga ada, sudah jadi reportnya, ya. Reportnya ini 250 halaman, semua detail itu ada di sini, tetapi exit summary-nya ada di sini, ya. Terus untuk teman-teman yang untuk kepentingan pemberitaan, versi ringkasnya lagi ada yang di press release, ya. Ini lebih ringkasnya lagi. Oke, jadi saya akan coba jelaskan temuan yang menarik, karena ini saya kira riset yang kita dapatkan ini adalah sebuah pergeseran, ya, pergeseran yang luar biasa dari konsumen perbankan, khususnya untuk segmen kelas menengah. Oke, mungkin coba terus. Ini bisa nggak ya?
Teman-teman untuk ininya, untuk apa namanya, untuk backgroundnya, kita itu for the first time tahun 2010 itu kita lewat 3.000 ya, 3.000 dolar per tahun per kapita per tahun pendapatan kita ya. Jadi dari sini ya, jadi 2003 kita lewat 1.000, kemudian 2008 kita lewat 2.000, kemudian 2010 Desember itu 3.000 lebih dikit, 3.005 ya, 49 ya. Nah, teman-teman, pola yang terjadi di berbagai negara, terjadi di berbagai negara itu memang ada satu titik di sini, ini slope-nya berganti ya. Dari awalnya landai lama dalam waktu lama. Jadi kita itu dari 500 GDP per kapita, 500 ke 3.000 itu memang landai seperti ini. Ini Indonesia, ini Cina, ini India, dan pola yang sama terjadi untuk negara-negara emerging country, terutama yang negara-negara yang berpenduduk besar, ya, Brasil, Rusia, Cina, ya, polanya sama India, ya. Polanya dari 500 ke 3.000 itu lama sekali, 70 tahun kita perlu, ya. Kita sebenarnya bisa lebih cepat, tapi karena kena krisis 98, maka terpaksa agak ditunda. Terus kemudian kita mulai naik lagi, itu 2005, 2006 itu kita naik lagi dan mencapai critical mass itu di angka 3.000 ini, ya. Jadi dari 5.000 ke 500 ke 3.000 lama, begitu lewat 3.000 dia akan mengalami take off di sini, ya. Nah, ini polanya sama. Ini artinya apa? Data ini mengatakan, ya, artinya kita akan menyongsong sebuah, saya sih bilangnya gempa tektonik yang diikuti oleh tsunami, ya, kayak di Aceh, ya. Jadi terjadi pergeseran terutama konsumen, ya, konsumen. Karena misalnya contohnya adalah kalau dari sisi pendapatan, contohnya Indonesia adalah salah satu negara yang produk kita termasuk orang yang dari miskin ke kaya, ya. OKB itu orang yang sebenarnya belum kaya-kaya amat, tapi perasaannya sudah kaya, ya. Itu OKB, ya. Makanya begitu dengar 70% diskon itu dibeli semua tanpa ngerti seberapa mampu dia bayar gitu, ya. Apalagi terus ada yang kartu kredit, kartu debit, cicilan segala macam, pokoknya dibeli dulu. Ada freedom, kayak financial freedom, dia ngerasain bahwa kalau ada kartu kredit pokoknya mampu gitu. Makanya begitu ada midnight sale langsung dibeli. Perasaannya sudah kaya, tapi sebenarnya belum kaya gitu. Gajinya belum naik banyak amat gitu, ya. Tapi perasaannya sudah kaya-kaya gitu. Karena apa? Karena tetangganya mampu beli kulkas, mampu beli TV. Nah, perasaannya kalau tetangganya kaya, dia juga secara otomatis ikutan kaya gitu. Makanya perasaannya kaya, ya. Jadi ini adalah angka 3.000 itu angka yang keramat, ya. Bahkan Hu Jintao itu dia sampai punya obsesi tahun 2002 itu dia punya obsesi bahwa Cina itu harus mencapai angka 3.000 jadi per kapita itu tahun 2000, divisikan itu tahun 2020. Tetapi ternyata karena dia siapkan bandaranya, dia siapkan pelabuhannya, dia siapkan macam-macam, akhirnya bisa dipercepat dari 2020 jadi 2009. Jadi kita itu selisih setahun sama Cina mencapai GDP per kapita 3.000. Dan benar yang terjadi, apa yang terjadi di Cina, dari Indonesia, di India, polanya sama. Jadi terus langsung take off. Kenapa? Karena basis konsumen kelas menengahnya gede, pasarnya gede, maka ketika pasar gede, maka banyak industri yang dulunya tersendat karena nggak ada yang beli, ya. TV flat misalnya, dulu kenapa nggak tumbuh-tumbuh, kartu kredit kenapa nggak tumbuh-tumbuh, karena nggak ada yang beli. Ketika ada yang beli, maka barang kalau ada yang beli banyak, harganya turun atau naik? Akan turun, ya. Kalau harganya turun berarti yang beli tambah banyak atau tambah dikit? Tambah banyak. Ketika tambah banyak, tambah turun lagi. Nah, makin turun makin tambah banyak lagi. Jadi makin itu fenomena yang saya sebut sebagai mass luxurization, dan itu terjadi di semua industri, sehingga tiba-tiba kita itu menjadi dalam waktu yang sangat cepat, saya bilang gempa tektonik yang diikuti oleh tsunami, tiba-tiba mobil itu terjangkau, ya, kartu kredit itu terjangkau, TV flat itu terjangkau, iPad itu terjangkau, ya, karena fenomena itu. Jadi di satu sisi marketnya sudah gede, kemampuan daya belinya bagus, sementara si produsen karena dia main volume, ya, harganya diturunkan pun akan
akan laku, marginnya cukup besar. Nah, itu yang menyebabkan semua industri di Indonesia itu tumbuh luar biasa. Makanya ketika semua tumbuh, gajinya naik nggak nih? Nah, ini BSM begitu pertumbuhannya tinggi kan gajinya naik kan. Kalau gajinya naik berarti konsumsinya juga. Nah, itulah sebabnya yang menjelaskan ini kenapa jadi take off ya. Oke, teman-teman tadi Hasan sudah, ini adalah profil dari responden kita. Responden kita ada 1532 ya. Itu ternyata yang paling gede adalah climber, nomor 2 performer. Climber itu apa? Ini membenarkan ya kondisi kenyataan di lapangan bahwa jadi orang terbanyak kelas menengah kita itu adalah climber. Climber itu apa? Climber itu adalah pendaki gunung. Pendaki gunung SS tapi yang didaki ya. Dari miskin ke kaya. Jadi sekarang itu banyak orang terobsesi karena pertumbuhan luar biasa. Orang itu terobsesi untuk naik kehidupan. Ya, makanya dia kerja keras ya. Makanya kenapa Sevel itu jam 1 ramenya luar biasa dan isinya orang kerja ya. Ya, orang kerja. Jadi orang Indonesia sekarang lagi kenceng-kencengnya cari duit karena peluangnya luar biasa. Itu sebabnya kenapa ini tinggi. Bedanya climber sama performer. Performer orang cari performance ya. Itu orientasinya bukan untuk duit sebenarnya ya, tetapi untuk achievement. Ya, itu bedanya sini sama sini. Tapi dua-dua ini kesimpulannya ada 43%, 44% itu adalah orang-orang. Jadi Indonesia itu dipenuhi banyak orang sekarang ini yang lagi hot-hotnya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Inilah sebabnya ya yang membuat kita yakin bahwa Indonesia itu akan makin tumbuh luar biasa. Ya, karena orangnya semangat semua. Ya. Oke, terus ini teman-teman nanti bisa baca pengertiannya. Accelerator itu apa, climber itu apa, trendsetter itu apa, ya nanti bisa dibaca. Komposisinya tadi angkanya. Jadi kalau ditanya kelas menengah itu apa, itu hati-hati, ya. Karena kelas menengah yang nggak pintar juga banyak, kelas menengah yang sok-sokan OKB juga banyak. Nah, kita baginya 8 itu segmen itu. Jadi 8 segmen kelas menengah Indonesia itu adalah kita bagi berdasarkan 3 dimensi. Nanti bisa dibaca di definisinya. Oke, terus kita masuk bank sekarang. Terus teman-teman ini menarik, ya. Ini menarik, ya. Jadi yang kita kotakin itu, ya. Pertama yang menarik adalah ini. Jadi ini adalah pengeluaran rumah tangga kelas menengah di Indonesia. Pengeluaran rumah tangga. Ya, kalau kita lihat berbagai bentuk pengeluaran mereka, konsumsi itu masih sangat dominan. Makanya orang Indonesia itu konsumtifnya luar biasa. Ya, 41% itu konsumsi untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Ya, terus yang menarik, telekomunikasi juga cukup gede. Ya, untuk telepon, untuk internet, ya, entertainment juga gede. Dan yang menarik zakat gede, segala macam tumbuh luar biasa kan? Rumah zakat segala macam kan? Karena orang Indonesia makin kelas menengah kita makin kaya, makin juga banyak yang diberikan. Nah, dapat itu ya. Seumur hidup nggak pernah dapat BPKB, ya, karena disekolahkan. Ya. Jadi ciri dari kelas menengah adalah dia punya yang namanya discretional income. Discretional income itu adalah duit yang sisa, duit menganggur. Ketika semua kebutuhan itu sudah tercukupi dari gaji, dari pendapatan, ada duit yang nganggur, ya, dan sudah nggak dipakai, itu namanya discretional income. Itu yang duit itu akan ditabung, dibuat untuk asuransi atau untuk diinvestasikan, ya. Nah, angkanya 25%. Jadi ini angka ini, figur ini cukup cuma sama investasi, ya, tapi masih kalah di konsumsi. Kalau kita masukkan konsumsi itu telepon, internet, hiburan ini juga konsumsi, ya masih 80%. Nah, 70% itu masih untuk konsumsi. Mungkin yang enggak apa? Ini zakat, cicilan hutang kan juga konsumsi. Ya, jadi konsumsinya masih sangat gede dan perlu diingat Indonesia adalah consumption driven ekonomi, ya. Jadi pertumbuhan kita itu banyak 65% itu didrive oleh konsumsi. Jadi kalau kita nggak konsumsi, habis Indonesia. Ya, makanya mall-mall itu harus banyak midnight sale, ya. Ini. Jadi yang menarik adalah bahwa
mulai banyak konsumen kelas menengah itu yang mulai sudah nggak convenient lagi menggunakan kantor cabang untuk melakukan transaksi, ya. Jadi kalau di total tertarik semakin tidak menarik untuk transaksi, ya. Alasannya apa? Coba seterusnya ada nggak alasannya? Oh enggak, coba. Jadi alasannya karena ngantri, ya, ngantrinya panjang dan beberapa hal yang enggak convenient ya di kantor cabang, ya. Ini jadi temuan yang menarik adalah bahwa 33%, kira-kira sepertiga konsumen kelas menengah kita sudah mulai ya melihat bahwa cabang itu tidak menarik, ya. Jadi intinya untuk para consumer banker adalah mulai sistem ini, dan kita melihatnya ketika killer app ya, atau killer app itu saya suka kasih istilah killer app itu mesin ketik di killer app sama komputer itu namanya killer app gitu ya. Jadi nanti sama juga ya, kantor cabang itu pindah ke electronic channel itu ketika substitusi layanan substitusinya sudah makin menemukan critical mass-nya, dan saya lihatnya sekarang ini critical mass itu sudah mulai terlihat, ya. Jadi seiring nanti eksodus dari nasabah yang kantor cabang ke electronic channel itu nanti akan makin kenceng seiring dengan makin matangnya layanan substitusi ya di electronic channel. Terus teman-teman, ini adalah cashless, makanya report kita itu judulnya adalah judulnya adalah Getting Cashless and Mobile, ya, karena kita melihat ini critical mass ya, konsumen kelas menengah ya, itu dalam tahapan critical mass untuk mereka mulai convenient dengan transaksi secara non tunai ya, yaitu cashless, ya. Jadi yang menarik adalah yang ini adalah tunai, ya, yang ini adalah tunai. Teman-teman nanti detailnya bisa kalau kita cashless berarti pakainya apa? Pakainya kartu debit sama kartu kredit. Jadi makan di luar rumah itu tunai 63%. 63% responden kalau beli makan di luar di merchant. Jadi ketika ditanya konsumen kelas menengah ya, kalau membayar di merchant ya, yang ada itunya, posnya itu, ada alatnya itu angkanya cukup gede, 40, jadi sekitar separuhnya itu adalah menggunakan debit card. Terus kemudian 26% kredit card, ya. Terus kemudian ini tunai, ya. Bayar tagihan juga begitu, ya. Kalau transfer gede lagi, ya. Ini yang membuat kita mengatakan bahwa konsumen kelas menengah kita itu sudah mulai ngarah kepada cashless, dan ini point of no return. Jadi meninggalkan kantor cabang itu adalah point of no return. Jadi at the end pasti akan lari ke elektronik karena itu lebih convenient, ya, lebih enggak. Apalagi kita tuh macet luar biasa kalau di Jakarta kan. Nah, nanti akan makin gede mengarah ke electronic channel. Cuman masalahnya kecepatannya seberapa, ya. Kita mengatakan karena angka-angkanya sudah mulai cukup signifikan, kita mengatakan kita sekarang ini dalam posisi critical mass, ya. Critical mass itu berarti mau masuk ke mainstream atau masuk ke main atau ke pasar paling besar. Oke, terus ini teman-teman ya, ini mengerikan ini ya. Mengerikan bahwa Indonesia pertama konsumsinya, orang Indonesia itu konsumtivis bukan main. Terus celakanya lagi, saya nggak tahu ini bagus atau jelek, tapi inilah kenyataan ya. Konsumsi itu banyak dibiayai dengan utang. Dan dia yang bahaya ya, bukan bahaya ya, yang menarik adalah bahwa mindset ngutang itu loh. Mindset ngutang itu bahwa utang itu baik itu mulai diterima oleh masyarakat. Ini yang mendidik sebenarnya adalah bank sebenarnya ya. Jadi ini dosa sampean ini ya. Yang mendidik karena begitu banyaknya kemudahan, begitu banyak
orang kalau sudah bisa bayar secara cashless ya, enggak, artinya bayarnya itu terjadi decouple. Decouple itu antara beli sama bayar itu terjadi pemisahan. Itu kalau kita beli pakai kartu kredit. Karena apa? Dapatnya sekarang, terus kemudian bayarnya belakangan. Sama kalau pakai kartu kredit itu kalau istilah di jurnalnya namanya pain of paying. Pain itu sakit karena kita kehilangan uang kertas dari kantong kita ke orang lain, itu pain. Itu kalau ada duitnya real, itu pain of paying-nya itu ada. Tetapi kalau pakai kartu, pain of paying itu menjadi berkurang atau hilang. Itu yang menyebabkan kenapa orang itu royal itu. Ada survei menarik teman-teman, ya. Kalau kita itu ngasih tip, ya, ngasih tip, kita bayarnya pakai kartu kredit, ngasih tip, ya, dibandingkan dengan kita bayar secara cash, habis. Jadi kita bayar tips, ya, kita di restoran gitu makan gitu, bayarnya pakai kartu kredit, ngasih tips, ya, sama kalau kita bayar kontan ngasih tips itu jomplang banyak. Jadi kalau kita bayarnya pakai kartu kredit itu kecenderungan ngasih tipsnya itu jauh lebih gede dari kalau kita bayar pakai kontan. Artinya apa? Ya, intinya semakin konsumtif gitu, karena dia nggak ngerasa kehilangan tadi itu. Jadi nggak ada yang berkurang. Kalau kita punya duit real, apakah kertas, apakah koin itu dikasihkan, itu perasaan kehilangannya ada. Kalau pakai kartu nggak ada, sehingga kemudian mau ngasih berapapun dia nggak pikirin itu, apalagi bayarnya baru sebulan kemudian. Teman-teman, angkanya sangat fantastis. Jadi kalau mereka yang ngomong baik, sangat baik, sama sangat baik sekali, itu 77 ditambah 9,6 ditambah 2, itu kira-kira angkanya ada ya Kak, sini ya. Angkanya segini ketika revolusi ngutang motor, ya, motor roda 2 ya, bukan motor roda 4 ya, itu terjadi kira-kira 2000 pertengahan ya, sehingga kemudian orang anggap bahwa ngutang itu it's okay, ngutang itu memang seharusnya gitu ya. Bahkan ngutang itu bukan masalah nggak punya duit gitu, punya banyak duit ya kalau bisa ngutang gitu ya, bayarnya belakangan. Nah, tadi saya bilang adalah dia mulai sadar yang namanya asset management. Jadi kalau dia sudah punya duit sisa tadi, discretionary income, dia punya duit sisa, maka dia mulai nggak rela kalau duitnya nggak beranak. Ya, untuk beranak caranya gimana? Mesti harus ditabung, mesti harus di deposito, mesti harus reksadana, mesti harus saham, mesti harus emas, mesti harus properti. Ya, jadi mulai ketika dia masuk kelas menengah, maka dia akan mulai berpikir untuk duitnya itu beranak. Dulu waktu miskin, habis untuk semua untuk konsumsi, nggak punya duit, boro-boro mikirin duitnya beranak, nggak ada duitnya. Ya, tetapi ketika tadi 25% itu sudah duit menganggur tadi, discretionary income, maka dia mulai berpikir bagaimana duit itu beranak pinak. Ya, nah temuan kami adalah kita bagi ini ada konservatif itu. Saya tidak ingin mengambil resiko atas uang yang saya dan kehilangan modal pokok, uang yang saya belanjakan dan kehilangan modal pokok. Kalau agresif, saya berani mengambil resiko tinggi dan saya berani kehilangan uang saya untuk hasil investasi yang lebih tinggi. Nah, temuannya teman-teman, sebagai investor kelas menengah kita itu berada tahapan pemula pertama, ya, pemula. Terus kemudian yang kedua adalah, yang pertama pemula, yang kedua adalah safety player. Safety player itu tadi nggak mau berani ambil resiko. Pemula itu maksudnya adalah mereka itu dua ini, pemula sama safety player, maka pilihan investasinya, coba terus, pilihan investasinya adalah sangat besar, 50% emas, 40% properti. Ya, saham itu ya agak lumayan 11, ya, tapi berikutnya kecil. Jadi intinya sebagai investor, tadi kan saya bilang ya teman-teman ya, kelas menengah itu sudah mulai punya duit sisa itu nggak boleh diem, harus beranak. Tetapi sebagai investor dia, sebagai aset manager, dia itu tipe yang pemula dan
tidak mau take risk, tidak mau ambil resiko. Makanya kemudian wajar ya ketika pilihan investasi mereka juga didominasi oleh emas, karena emas itu resikonya kecil karena pasti naik kan. Properti juga begitu ya. Properti juga begitu. At least sampai sekarang ya, karena properti kita juga masih belum bubble sekarang karena banyak yang beli. Nah, yang saham reksadana deposito falasnya masih dana, maka dia mesti harus ada analisisnya, ada macam-macamnya. Itu yang saya katakan pemula. Terus dia juga nggak berani risk taking, ya. Makanya kemudian seperti ini. Oke, terus ini yang membuat kita optimis tadi. Yang paling gede kan tadi apa? Climber sama performer tadi ya. Itu sekaligus juga dikonfirmasi oleh ketika kita tanya ya, 3 ini secara umum bagaimana kondisi kehidupan Anda saat ini ya. Jadi hidup di Indonesia itu enak atau enggak, kira-kira gitu ya. Yang kedua, secara umum dibandingkan 10 tahun yang lalu, bagaimana kondisi keuangan Anda dibandingkan 10 tahun yang lalu ya. Terus ketiga, tentang kondisi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jawabannya luar biasa ya teman-teman. Jadi yang mengatakan ini ya, secara umum kondisi kehidupan Anda itu kan lagi semangat-semangatnya kan untuk cari duit kan ya. Ya ini yang pulangnya jam 10 baru nyampe rumah atau jam 12 baru sampai rumah ya, itu climber itu ya. Nah, itu lagi semangat-semangatnya cari duit itu. Nah, karena ekonomi bagus ya kan, masa depannya juga bagus, itu menjadikan kita semangat ya. Saya bilang semangat itu aset nasional. Aset nasional. Karena kalau semua orang itu pesimis, yang terjadi apa? Dia nggak akan konsumsi, dia nggak akan investasi. Ya, kalau nggak investasi, maka duitnya nggak bisa dipakai bank untuk dipinjamkan jadi pabrik, jadi macam-macam, sehingga ekonominya nggak muter. Ya. Nah, kita ini orangnya muda-muda, ya, lagi semangat-semangatnya, terus ekonominya juga lagi bagus. Itulah sebabnya kenapa tadi dari flat, terus kemudian take off tadi, ya, take off tadi. Oke, terus cukup ya. Nah, saya kira gitu teman-teman. Jadi kalau saya rangkum ya ada 5 temuannya ya. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah branchless, tren ke arah branchless. Jadi orang mulai meninggalkan kantor cabang ya. Yang kedua adalah cashless and mobile, yaitu dia mulai menggunakan electronic channel ya untuk melakukan transaksi, untuk beli makan, untuk beli di merchant, untuk bayar tagihan ya. Itu. Terus yang ketiga adalah apa tadi? Coba aku lupa juga. Ya, yang terakhir kan kondisi ekonomi yang makin membaik ya. Coba terus investasi tadi ya. Investasi ini adalah coba yang sebelumnya. Ini adalah yang cashless ya. Terus yang ketiga, terus ini adalah ini budaya ngutang ya, budaya ngutang. Terus kemudian berikutnya adalah mereka adalah investor yang pemula dan nggak berani risk taking. Terus yang terakhir adalah optimisme mereka tinggi ya. Jadi branchless, cashless, kemudian ngutang ya. Terus kemudian investasinya adalah konservatif. Terus yang terakhir adalah optimis terhadap ekonomi Indonesia ya. Saya kira cukup teman-teman. Monggo kalau mau ada yang ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Bapak Yusto Hadi.